Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Nur Sintia dengan NIM A221230488. Di sini saya akan menjelaskan tentang lipid. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid bukan merupakan suatu polimer. Suatu molekul dikategorikan dalam lipid karena mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air, larut dalam pelarut organik, dan terdiri dari ikatan C, H, dan O. Klasifikasi lipid terdiri dari lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid. Berdasarkan strukturnya, lipid dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka, dan kedua lipid dengan rantai hidrokarbon siklis. Berdasarkan fungsinya, lipid dapat dibagi menjadi lipid simpanan, lipid struktural, dan lipid fungsional. Lipid sebagai simpanan yaitu yang pertama itu asam lemak. Struktur umum asam lemak terdiri dari kepala hidrofobik, ekor hidrofilik, sehingga asam lemak dikatakan mempunyai sifat amfipatik. Asam lemak yang sering ditemui di alam pada umumnya mempunyai jumlah karbon genap berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap. Dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu asam lemak jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Kedua, asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Di sini kita bisa dapat lihat contoh asam lemak jenuh dan contoh lemak tidak jenuh. Sifat kimia asam lemak dan senyawa yang mengandung asam lemak ditentukan terutama oleh panjang rantai hidrokarbon dan derajat ketidakjenuhan dari rantai hidrokarbon, di mana semakin panjang rantai asam lemak maka semakin rendah kelarutannya di air. Semakin sedikit ikatan rangkap maka semakin rendah kelarutannya di air. Triasilgliserol atau TAG merupakan senyawa yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak yang dihubungkan oleh ikatan ester. TAG ini tidak terdapat sebagai komponen membran tetapi terakumulasi di dalam jaringan adiposa. Wax merupakan ester asam lemak rantai panjang baik jenuh atau tak jenuh dengan alkohol rantai panjang, di mana mempunyai titik lebur 60-100 derajat Celcius. Gliserofosfolipid atau fosfogliserat, ketika salah satu dari gugus alkohol dari gliserol diesterifikasikan oleh asam fosfat, maka terjadilah asam fosfatidat. Asam fosfat mampu membentuk lebih dari satu ikatan ester sehingga mampu mengikat molekul alkohol lain. Penamaan dari berbagai jenis fosfatidil ester ditentukan oleh molekul kedua yang diikat oleh gugus fosfatnya. Lipid kompleks, ester asam lemak dengan alkohol yang mempunyai gugus tambahan yang termasuk lipid kompleks adalah fosfolipid atau fosfatidat, glikolipid, dan sphingolipid. Lipid kompleks adalah ester asam lemak dengan alkohol yang mempunyai gugus tambahan. Yang termasuk lipid kompleks adalah fosfolipid atau fosfatidat, glikolipid, dan sphingolipid. Fosfolipid ini merupakan ester asam lemak dengan gliserol yang mengandung asam fosfat dan senyawa nitrogen. Sphingolipid merupakan derivat sphingosine tidak mengandung gliserol, mengandung sphingosine atau amino alkohol berantai panjang. Reaksi lipid terdiri dari hidrolisa, hidrogenasi, dan transit atau tengik, di mana hidrolisa lipid bisa dengan asam, basa, dan enzim atau lipase, dengan basa NaOH atau KOH yang menghasilkan gliserol dan garam Na atau K. Selanjutnya hidrogenasi. Lemak-lemak yang tidak jenuh atau lemak yang mempunyai ikatan rangkap dapat dijenuhkan menjadi lebih keras. Proses penjenuhan lemak tadi menggunakan katalisator seperti platina dan nikel. Kemudian yang terakhir ransit atau tengik. Ransit ini merupakan perubahan secara kimia dari lemak atau minyak. Penyebab dari ransit atau tengik ini akibat adanya hidrolitik oleh enzim dan akibat adanya oksidasi yang menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.